Minggu yang lalu saya minta maaf, di tengah saya memberikan kuliah harus terhenti karena saya menyampaikan kuliah di rumah itu pas lampu mati di kompleks kami sehingga tidak bisa melanjutkan karena internetnya juga ikut mati, tidak ada sinyal di sana ya. Baik, untuk itu saya akan mengulas beberapa di antara penjelasan saya kemarin untuk menguatkan pemahaman para mahasiswa dan juga akan sedikit menambahkan materi terkait dengan pemerolehan bahasa pertama dan apa itu bedanya dengan pemerolehan bahasa kedua ya. Mohon izin untuk berbagi PPT. Baik, saya akan melanjutkan dulu. Setelah itu nanti akan saya buka kesempatan untuk bertanya jawab ya. Terkait dengan pemerolehan bahasa, sebagaimana pertemuan minggu yang lalu, pernah saya sampaikan ada 4 teori yang mendasari pandangan terkait dengan pemerolehan bahasa yang mestinya harus kita pahami betul karena persepsi dan bahkan sampai pada tataran implementasi pengasuhan berbahasa itu nantinya gitu ya, itu dipengaruhi oleh 4 sudut pandangan ini sehingga Anda mesti harus saudara-saudara mahasiswa harus bisa menyikapi itu semuanya. Kalau ada orang yang berperilaku seperti ini dalam hal pengasuhan berbahasa pada putra putrinya, Anda bisa memahami, oh ini orang behavioris ini orang nativis, ini orang kognitivis, ini orang interaksionis misalnya seperti itu. Seperti apa sih behavioris? Teman-teman mahasiswa bahwa penganut teori behaviorisme itu berpandangan bahwa anak dilahirkan tanpa membawa apa-apa. Juga terkait dengan pemerolehan bahasa, dianggap anak itu belum memiliki potensi apa-apa. Hanya orang tua atau lingkungan di sekitarnya lah yang membentuk perilaku atau potensi berbahasa anak-anak. Anak belajar bahasa dengan cara imitasi, meniru dengan melihat model, modeling, dan juga melalui proses-proses namanya reinforcement. Masih ingat teori stimulus respon reinforcement ya? Pun juga ketika anak-anak usia di bawah 5 tahun ketika dia bisa mengungkapkan mama itu orang tuanya, khususnya ibunya itu langsung mendekap erat si anak itu, pinter anakku, itu bagian dari reinforcement sesungguhnya gitu ya. Ketika anak-anak setelah besar kemudian mengucapkan kata-kata yang pantas orang tuanya, nggak boleh, itu bagian dari reinforcement juga gitu ya menurut behaviorisme. Kemudian kelompok behaviorisme itu mengkaji perilaku linguistik dalam hubungan antara stimulus dan respon. Di hakikatnya perilaku berbahasa, keterampilan berbahasa itu dianggap sebagai proses respon atas stimulus yang dihadirkan oleh lingkungannya. Maka orang-orang behavioris itu beranggapan kalau ingin respon anak-anak itu bagus, dalam artian kemampuan berbahasanya baik, berbahasanya santun, bisa saja, yaitu harapannya stimulusnya juga harus bagus, lingkungannya mesti harus bagus juga. Itu pandangan behaviorisme seperti itu. Lain lagi dengan behaviorisme adalah pandangan nativisme. Di teori nativisme terkait dengan pemerolehan bahasa dikatakan begini, bahasa itu terlalu kompleks untuk dipelajari dalam waktu dekat dan melalui imitasi. Jadi menyanggah keras kelompok behaviorisme. Tidak mungkin bahasa kompleksnya bukan main kok hanya diperoleh melalui proses peniruan. Proses stimulus respon saja nggak cukup. Maka kaum nativisme mengatakan, ini mesti setiap anak itu telah memiliki bahasa yang dibawa sejak lahir. Dalam pengertian anak itu secara genetik memiliki potensi berbahasa. Itu kaum nativisme. Sehingga memungkinkan sekali manusia itu bisa memiliki kemampuan berbahasa yang sedemikian kompleks. Karena apa? Untuk memiliki kemampuan berbahasa sedemikian kompleks itu butuh waktu panjang. Tapi kalau kita perhatikan, tahu-tahu anak-anak usia 5 tahun itu sudah banyak bisa mengujarkan
bahasa dengan berbagai tipe, gitu ya, macam itu. Kalau kaum kognitivisme itu mengatakan begini sesungguhnya, bahwa urutan perkembangan kognitif menentukan perkembangan bahasa. Dalam pengertian kematangan berpikir kognisinya itu menentukan munculnya potensi berbahasa pada anak-anak. Karena itu menjadi pertanyaan, mengapa sih hampir rata-rata anak sedunia ini ketika usia 12 bulan, 9 sampai 12 bulan lah, itu rata-rata kok baru bisa mengujarkan kalimat satu kata, frastik gitu. Mengapa bisa demikian? Baru bisa mengungkapkan mama itu rata-rata usia segitu. Karena apa? Karena memang ternyata pada usia-usia 12 bulan itu rata-rata anak yang normal itu baru matang kemampuan berpikir simbolisnya. Sedangkan bahasa itu simbol, maka butuh dulu kematangan berpikir simbolis untuk bisa membuat simbol-simbol dalam bentuk bahasa. Kemudian dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Ini menurut kaum kognitivisme. Karena apa? Bahasa yang dimaksud ini perilaku berbahasa. Kalau kognitivisme juga menganggapnya sama seperti behavioris, perilaku juga. Maka dikatakan anak dikatakan mulai bisa berbahasa kalau sudah bisa bertutur dengan menggunakan kosakata bahasa tertentu. Sementara kaum linguistik mesti Anda akan mengatakan, wah, bahasa itu tidak sekadar ujaran saja, bahasa tidak sekadar bunyi saja, gitu ya. Itu pada konsep yang lain tentunya ya. Perangkum dari berbagai teori itu kaum interaksionisme, ya. Kaum interaksionisme melalui teori interaksionis itu menganggap pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran, jadi dari apa yang dikatakan oleh kaum mentalis, nativis, dan kognitif, dan juga lingkungan bahasa, pemberi stimulus, ya, gabungan antara stimulus respon, gitu ya. Jadi interaksionis itu mencoba mengaitkan bahwa bahasa itu tidak semata-mata hanya diturunkan, tapi peran lingkungan itu juga penting, bahkan sangat penting. Dan di banyak penelitian sekarang ini lingkungan itu memberi pengaruh lebih dari 60% untuk pembentukan perilaku manusia, termasuk di dalamnya perilaku berbahasa. Ya. Terkait dengan pemerolehan bahasa, mestinya kita harus memahami dulu konsep komunikasi dan bahasa, komunikasi dan berkomunikasi dan berbahasa. Komunikasi dan bahasa itu sesungguhnya dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda kalau kita mau mencermatinya. Hewan itu bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa berbahasa. Kalau Anda perhatikan bagaimana seekor semut bisa berkomunikasi dengan sesama semut yang lain yang berkomunitas, sehingga bisa mengangkat barang yang lebih besar dari dirinya secara bersama-sama, itu pasti ada proses komunikasi. Komunikasi lebah dengan lebah yang lain, komunikasi semua binatang itu berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Bagaimana komunikasi antar kucing itu ya, yang betina dan yang jantan, untuk apa ya? Pada masa-masa tertentu ada komunikasi-komunikasi khusus dan hewan-hewan yang lain seperti itu. Sebaliknya mereka tidak bisa berbahasa, komunikasinya ya dari sejak zaman purba dulu sampai sekarang ya seperti itu. Hewan itu komunikasinya sama semuanya, gitu ya, sama semuanya. Ini berbeda dengan manusia. Manusia itu berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa saja. Bahasa dalam pengertian bahasa yang primer ya, tuturan. Tidak hanya dengan bahasa saja, tapi juga dengan acungan jempol, dengan tangis bayi. Tangis bayi itu juga bagian dari komunikasi, ya. Bahasa isyarat misalnya saja kalau dikatakan bahasa primernya bahasa yang lisan, ya. Tidak semua bahasa manusia bisa diucapkan, ya kan? Ya, ada yang melalui gerakan gitu maksudnya. Ya, ekspresi gitu ya. Seperti itu. Dengan demikian komunikasi, kemampuan berkomunikasi itu lebih luas dibandingkan kemampuan berbahasa. Bahasa hanya menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi. Masih ada alat-alat yang lain. Teman-teman seni rupa itu untuk mengomunikasikan idenya dalam bentuk coretan-coretan atau dalam bentuk benda-benda patung atau apa gitu ya.
dan yang lain, teman-teman seni gerak, seni suara itu juga mengkomunikasikan tidak hanya dengan menggunakan bahasa ya. Musik instrumen itu bagian dari komunikasi juga ya. Oleh karena itu ketika situasinya berduka, pasti nggak mungkin musiknya musik rock cadas keras itu nggak mungkin misalnya. Itu sarana komunikasi juga sesungguhnya. Manusia menggunakan bahasa tidak hanya untuk merefleksikan apa yang ada dalam pikirannya. Tidak hanya itu, tapi juga untuk memengaruhi pemikiran orang lain. Itu fungsi bahasa. Tidak hanya untuk di bahasa itu bukan sekadar alat merefleksikan ide, tapi juga untuk memengaruhi pemikiran orang lain. Melalui tulisan-tulisan saudara yang bersifat persuatif, Anda ingin memengaruhi pikiran orang lain. Iklan-iklan yang bersifat persuatif itu ingin memengaruhi pikiran pendengarnya, penyimaknya untuk memakai produk dia misalnya. Manusia menggunakan bahasa juga untuk berbagai kegiatan, misalnya tentang kenangan, rencana, dan apa yang diimajinasikan. Melalui bahasa itu kita semuanya bisa flashback apa yang sudah kita lakukan di masa-masa dulu. Kita masih bisa mengenangnya. Bahasa juga bisa digunakan untuk membuat rencana-rencana ke depan. Bahkan dengan bahasa kita juga bisa berimajinasi jauh yang kemudian Anda tulis menjadi karya-karya sastra yang indah. Gitu ya. Semua yang dilakukan oleh manusia ketika berbahasa dan berkomunikasi itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh binatang. Kalau toh pernah dijumpai, ditemui, dan juga diberitakan di acara televisi, seekor burung beo bisa mengucapkan kata Jokowi dan lain sebagainya, itu terbatas itu saja. Bukan yang lain juga nggak tahu gitu ya. Pemerolehan bahasa pertama itu dapat diartikan sebagai penerimaan pesan berupa bunyi-bunyi oleh anak semenjak ia masih bayi, sebelum dia memperoleh bahasa apapun. Ya, itu sejak awal. Pemerolehan bahasa pertama terjadi apabila anak yang belum pernah belajar bahasa apapun mulai belajar bahasa untuk pertama kalinya. Itu bahasa pertama, pemerolehan bahasa pertama. Jadi sebelum dia memperoleh bahasa apapun. Meskipun beberapa ahli mengatakan ya, bahasa pertama itu bukan sekadar bahasa ibu saja. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga seringkali ada dikaburkan antara pemerolehan dan pembelajaran. Karena di dalam pemerolehan ada pembelajaran, di dalam pembelajaran ada pemerolehan. Ada seperti itu, tapi sesungguhnya sekat antara pemerolehan dan pembelajaran itu jelas sekali. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Secara verbal, pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tentang pemerolehan bahasa memang penelitian terkait dengan pemakaian bahasa secara lisan. Bahasa secara lisan, tidak bahasa tulisnya. Gitu ya. Tetapi pada sisi yang lain juga, bahwa sesungguhnya pemerolehan bahasa ini bisa dimaknai juga pemerolehan bahasa tidak hanya yang produktif, tapi juga yang reseptifnya. Seperti apa? Seberapa panjang memori manusia itu bisa mengingat-ingat kalimat-kalimat yang dihasilkan oleh penutur yang lain. Seberapa banyak dia bisa memahami itu, kemampuan pemerolehan, kemampuan reseptif menyimak itu bisa juga dilakukan penelitian yang menarik itu. Sebenarnya kalau disebut sejak kapan manusia itu bisa berbahasa, ya tentunya kita kembali lagi ke teori 4 teori yang kita pelajari tadi ya. Bagi kaum behavioris itu begini, semakin banyak stimulus bahasa yang diperoleh anak, semakin banyak pula respon yang akan diberikan. Ini menunjukkan bahwa kaum behavioris itu mempercayai bahwa pengaruh lingkungan itu menjadi sangat penting. Stimulus bahasa yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada di sekitar anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang lebih penting, Pak, kalau demikian, boleh nggak kalau anak-anak itu nggak usah ditunggu orang dewasa, tapi di sebelahnya dibunyikan radio saja itu, atau disetelkan televisi gitu aja, ditinggal pergi. Ada nggak itu pengaruhnya ke pemerolehan bahasa?
Ya, itu kalau Anda bisa melitinya bagus. Tapi yang jelas Bapak Ibu, Saudara, bahwa kemampuan berbahasa itu sesungguhnya bagaimana cara kita berkomunikasi, gitu ya. Kalau komunikasi itu mesti dialogis, maka lebih bagus stimulus kebahasaan yang diberikan oleh anak-anak itu dalam bentuk dialogis, ya, itu akan lebih bermakna, akan makin meaningful. Karena anak-anak itu ketika belajar dari konteks stimulus bahasa yang diberikan oleh orang dewasa sekitarnya, itu tidak hanya bunyinya saja, tapi ekspresi muka itu juga dia perhatikan, bahkan gestur tubuh yang menyertai orang dewasa sekitar anak ketika berbahasa itu ditangkap dalam bentuk paket lengkap oleh anak-anak, tidak hanya bunyi-bunyinya saja, gitu. Dan itu gestur yang berbeda, karena gestur yang berbeda membawa perbedaan makna juga. Anak-anak itu bisa menangkap seperti itu, gitu ya. Hanya saja seringkali anak-anak karena keterbatasan potensinya baru bisa mengujarkan dalam batas-batas potensi berbahasa. Respon yang diberikan tidak selalu sama persis. Ada konstruksi aturan baru yang dibentuk oleh anak. Jadi disebut anak-anak itu sesungguhnya berhipotesis keras. Ketika dia menangkap stimulasi bahasa dari orang dewasa itu tidak sepenuhnya langsung dia cerna sepenuhnya, enggak. Dia itu juga berhipotesis. Buktinya coba Anda kalau bisa melakukan penelitian penggunaan bahasa anak-anak usia 2-4 tahun, itu menarik sekali. Karena pada masa itu masa-masa tumbuhnya berbagai macam potensi bahasa pada anak-anak, ya. Seringkali mesti akan temukan kosakata dikonstruksi oleh anak itu sendiri untuk mewakili idenya, gitu ya. Yang minggu yang lalu saya sebutkan contohnya kalau mati karena minum racun ya keracunan, kalau mati kena bom keboman. Jadi kalau kita memakai istilah keboman itu ada sesuatu yang aneh. Mungkin itu akan dibuat oleh anak juga, gitu ya. Banyak kosakata potensial istilahnya kalau di morfologi generatif itu dikatakan ada istilah kosakata potensial, ya, di situ sesungguhnya. Bagi kaum nativis, mentalistik kognitif itu beranggapan bahwa pikiran manusia dilengkapi dengan language acquisition device. Pada belahan otak tertentu dari manusia itu sesungguhnya digunakan untuk menangani proses-proses kebahasaan. Itu Chomsky sejak awal tahun 57 sudah mengatakan seperti itu. Meskipun baru saja di tahun 60-an ketika neurologi berkembang, ketika teknologi komputer berkembang, baru ditemukan bahwa memang ada belahan otak kita di sebelah kiri, ya, otak belahan kiri itu yang menangani kemampuan berbahasa. Ya. Kemudian anak-anak yang punya kapasitas mempelajari bahasa apapun, ya, itulah yang disebut universal grammar pada anak-anak memiliki LED itu salah satu potensinya ya linguistic grammar itu. Dan dianggap dapat menemukan keteraturan dalam tuturan bahasa orang dewasa. Sebenarnya ketika kita belajar bahasa asing, itu seolah bunyi yang masuk ke telinga kita itu bunyi-bunyi yang tidak tersistem. Tapi kalau lama Anda mendengarkannya dengan cermat, Anda akan menemukan kesamaan-kesamaan bunyi bahasa tertentu. Di analisis bahasa Bloomfield, Pike misalnya saja itu ditunjukkan bagaimana cara kita menderivasi kosakata-kosakata tertentu sehingga kita bisa membuat nantinya kamus bahasa, ya. Itu juga dialami oleh anak-anak. Ya. Sebenarnya mereka itu punya kapasitas untuk mempelajari bahasa apapun karena pada diri anak itu dilengkapi dengan LED, language acquisition device, itu bentuknya ya kelenturan otak anak-anak dan juga piranti wicara kita, mulai dari pita suara sampai bibir kita, gitu ya. Pemerolehan bahasa itu merupakan kemampuan berbahasa yang diperoleh secara non formal, tidak formal, berarti tidak dalam konteks persekolahan, ya, non formal, alamiah,
atau tidak dikondisikan. Berbeda dengan pembelajaran bahasa, kalau pembelajaran bahasa itu diarahkan untuk mengembangkan kompetensi berbahasa yang memperhatikan aturan, dia formal, dia ilmiah, dia dikondisikan, ada kurikulumnya, itu yang berbeda ya. Pemerolehan bahasa identik dengan bahasa pertama. Kalau pembelajaran bahasa itu identik dengan bahasa kedua. Di bahasa yang baru pertama kali dikenali oleh anak. Mari kita perhatikan bagaimana proses belajar bahasa pertama dan kedua. Kalau di bahasa pertama itu belajar tidak disengaja, ya. Kalau bahasa kedua itu disengaja, karena memang situasinya situasi formal. Kalau bahasa pertama itu situasi non formal. Di pemerolehan bahasa pertama itu berlangsung sejak lahir, sebelum anak itu menguasai satu bahasa pun. Tapi kalau bahasa kedua berlangsung setelah pelajar berada di sekolah, penguasaan bahasa keduanya. Ya. Kemudian lingkungan keluarga sangat menentukan kalau di bahasa pertama. Sementara bahasa kedua di lingkungan sekolah yang sangat menentukan. Di motivasi pemerolehan bahasa yang pertama, itu motivasi ada karena kebutuhan. Kebutuhan karena irita-berita lebih banyak. Pemenuhan kebutuhan dasar pada anak-anak itu. Haus, gitu ya. Kemudian lapar perutnya atau pipis, sehingga tidak nyaman, anak-anak mengeluarkan suara-suara tertentu, akhirnya ditangkap, di reinforcement oleh orang tua, kan gitu ya. Tapi kalau pemerolehan bahasa kedua, motivasi pelajar untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama, gitu ya. Karena apa? Belajar bahasa kedua itu seringkali karena sudah punya alternatif bahasa pertama, sehingga tantangannya itu kurang begitu kuat. Gitu. Kecuali kalau Anda bisa memunculkan motivasi intrinsik pada diri Anda untuk mempelajari bahasa tertentu. Anda ingin studi lanjut S2-nya di luar negeri misalnya saja. Itu obsesi yang besar pada Anda sehingga memotivasi Anda untuk belajar bahasa asing di tempat negara Anda akan kuliah itu akan menjadi besar, ya. Kemudian banyak waktu untuk mencoba bahasa. Ya. Kalau bahasa kedua biasanya terbatas jumlah jam dipengaruhi oleh kurikulum, ya. Jam belajarnya juga terbatas. Dan di bahasa pertama banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Kalau di bahasa yang kedua, itu sediakan alat bantu pembelajaran, ada media pembelajarannya. Kalau di bahasa pertama kan nggak ada media pembelajarannya, tidak mungkin ibu Anda ke sana kemari membawa whiteboard, menulis gambar, oh ini susu, misalnya, ini apa, itu nggak mungkin ya. Kalau bahasa pertama itu, kalau bahasa kedua sih, dia menggunakan media pembelajaran, ada orang yang mengorganisasikannya, gitu ya. Kalau bahasa pertama relatif spontanitas di situ. Kemudian faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa itu kematangan otak jelas, kognitif kematangan seperti itu, interaksi sosial dengan orang tua, dengan pengasuh atau orang dewasa di sekitarnya, dengan kakaknya, gitu ya, atau mungkin dengan tetangga-tetangganya, itu akan mempengaruhi sekali. Makin banyak interaksi sosial dengan orang dewasa di sekitarnya akan makin bagus karena apa? Data bahasa yang bisa dimiliki oleh anak akan makin banyak. Hal yang lain bahwa perkembangan bahasa anak akan selalu dipengaruhi oleh faktor genetik, turunan. Genetik itu dalam pengertian bukan masih anaknya bisa berbahasa Jawa, bukan. Genetik itu lebih banyak terkait dengan LED tadi, language acquisition device-nya itu, ya, struktur otaknya, kemudian aparatus ucapannya, sehingga sampai ke warna suaranya jadi beda antara orang itu karena faktor genetik ini, gitu ya. Masa prenatal sebelum lahir itu juga mempengaruhi sekali, ya. 7 bulan di dalam kandungan itu sesungguhnya anak-anak sudah bisa merespon bunyi-bunyi dari luar sesungguhnya. Merespon saya juga sudah bisa.
masa perinatal, masa ketika lahir itu juga mempengaruhi potensi anak-anak, karena ini kaitannya dengan otaknya dan lain sebagainya itu ya. Masa postnatal setelah lahir, bagaimana pengasuhan orang dewasa yang ada di sekitar anak itu sangat mempengaruhi. Jika anak telah membawa gen yang berisiko terhadap munculnya gangguan berbicara, misalnya anak cedal, gitu ya. Belum lagi kalau berbicara ada autis, ada disleksia dan lain sebagainya, akan menarik ya. Untuk disleksia, Anda silakan menonton film India itu, judulnya Disleksia ya. Anda ketik itu disleksia, anak film yang mengisahkan bagaimana anak disleksia ya. Kemudian faktor lingkungan pada masa postnatal setelah lahir ya dapat dimaksimalkan agar anak dapat tertutupi kekurangan yang ia miliki. Kalau memang diketahui ada faktor bawaan yang mengurangi potensi berbahasanya, tinggal menguatkan faktor lingkungannya. Faktor postnatalnya itu akan sangat membuat anak-anak bisa tertutupi kemampuan berbahasanya, gitu ya. Kalau anaknya cedal, ya paling enggak mesti harus anak-anak disuguhi banyak informasi. Ada perbedaan antara bunyi L dan R, gitu ya. Beda, bisa saja itu mesti harus melalui pengasuhan ya. Dan strategi pemerolehan bahasa bisa mengingat bunyi, mengkombinasi bunyi kata, ya, bisa juga latihan-latihan pengucapan. Ini orang tua di sekitarnya, orang dewasa sekitarnya, jangan menirukan persis bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh anak-anak, karena anak-anak memiliki keterbatasan organ bicara ya. Ya kalau anaknya mama cucu ya itu ya jangan diikuti itu. Oh adik minta susu ya, namanya seperti itu. Sehingga anak-anak akan tahu oh, sesungguhnya yang benar itu seperti itu. Kelak kemudian hari ketika organ mulutnya sudah siap, dia mesti akan bisa mengucapkan. Prof masih di ruang virtual? Kita tunggu Prof ya. Mungkin ada kendala jaringan beliau. Prof Mul, selamat datang Prof Mul. Yes. Terima kasih. Mohon maaf ini saya sering putus sambungannya wifi-nya. Iya, mungkin Prof ini juga putus di jaringannya. Sebentar saya konfirmasi ke Prof. Oh, masih sudah. Oh, ini sudah. Iya, sudah. Monggo Prof dilanjut. Prof. Mikrofonnya Prof.
sepertinya beliau keluar lagi ini. Monggo Prof, dilanjut Prof. Mikrofonnya Prof. Nggih, monggo Prof. Oke. Baik, ini Ungaran sudah mulai mendung-mendung sehingga listriknya hidup mati nih Pak. Baik, saya ulangi lagi, untuk strategi pemerolehan bahasa bisa melalui strategi mengingat, ingat bunyi, mengingat kombinasi bunyi kata, dan juga ingat pengucapan ya. Bisa juga melalui meniru tentunya meniru secara kreatif ya. Peniruan tidak harus persis sama, tapi kalau bisa sih orang dewasa di sekitarnya jangan menirukan kosakata yang dibuat oleh anak-anak yang karena keterbatasannya tidak bisa mengucapkan dengan benar. Kita juga mengucapkan seperti itu. Mestinya kita harus mengucapkan yang benar sehingga anak-anak kelak kemudian hari ketika organ-organ atau piranti bicaranya lengkap, anak-anak bisa mengucapkan dengan benar. Bisa mengalami langsung ya, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi tanpa disadari, tanpa beban. Ini ciri dari pemerolehan bahasa pertama kan seperti itu, komunikasinya komunikasi yang natural ya. Melalui bermain itu sarana untuk pemajanan potensi berbahasa yang bukan main bagusnya itu ya. Banyak aspek menggunakan alat-alat bermain itu yang bisa menstimulasi kemampuan berbahasanya, menstimulasi indria perasa, perabanya. Yang di indera perasa, indera peraba itu juga banyak kosakata di situ ya. Dan pendengaran. Strategi pemerolehan bahasa juga penyederhanaan kalimat pada anak-anak yang usianya masih dini, 1 tahun itu seringkali satu kata itu mewakili satu kalimat ya. Holofrasis itu ya, pivot grammar istilahnya. Nanti di perkembangan bahasa kita lihat seperti itu. Yaitu berbagai strategi yang bisa kita manfaatkan ketika kita mengasuhkan berbahasa pada anak, ya sehingga anak memiliki potensi yang kuat. Kemudian Bapak Ibu bisa mempelajari beberapa hal terkait dengan pemerolehan bahasa di buku saya, buku teori pemerolehan bahasa seperti yang beberapa saat yang lalu saya sampaikan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Silakan saya berikan kesempatan untuk mendiskusikan hal yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Monggo. Saudara-saudara, mungkin ada hal yang ingin saudara diskusikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Prof. B. Bagi teman-teman mahasiswa, silakan jika sudah memiliki pertanyaan terkait dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu dan hari ini, silakan langsung kami buka untuk sesi diskusi. Baik dari UNES maupun dari UNESA, saya kira sama. Silakan. Assalamualaikum Pak Mulyono. Waalaikumsalam Bapak Prof. Biantoro. Maaf baru bergabung. Bapak, salam kenal. Sering terkendala wifi juga saya ini. Ini sudah mulai hujan ini Ungaran ini. Oke. Ini kebetulan juga ini, Prof. Kelas ini itu dipegang oleh Budianita sendiri begitu. Oh gitu ya. Saya tidak. Nah, pada jam yang sama saya di kelas lain. Jadi mohon maaf nanti kalau untuk selanjutnya biar tumbuhan ya jadwalnya juga ya. Iya, nggih. Saya harus di kelas yang lain ngatan. Nah, kebetulan yang
kami tidak satu tim gitu untuk mata kuliah ini di sastra gitu. Kemarin disarankan oleh Bu Dekan supaya seimbang kalau bisa ya, karena dari UNES mengusulkan 2 dosen, maka ya kita juga 2 dosen. Jadi akhirnya kami kemarin masuk juga gitu. Oke, Pak Mul. Oke. Monggo Pak Badrus, kalau ada saudara mahasiswa yang akan mendiskusikan hal terkait dengan pemerahan bahasa. Baik, silakan teman-teman mahasiswa, boleh dari UNES maupun dari UNESA. Saya kira minggu lalu sudah menyiapkan pertanyaan untuk Profi, mumpung Profi ini beliau hadir di sini ya. Baik, silakan. Silakan anak-anak dari UNESA, ini kesempatan emas tuh ya. Tidak setiap saat kita bisa mendapatkan narasumber yang sangat kredibel seperti Prof. Subiantoro dan Pak Badrus ini. Mari anak-anak. Saya Pak, boleh? Baik, silakan. Deidra. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Deidra, saya dari UNESA. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait pemerolehan bahasa untuk anak. Tadi di slide Salindia yang sudah disampaikan Profi kan faktor pemerolehan. Mohon maaf kalau suaranya agak berisik. Sebentar. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Profi kalau misalkan faktor pemerolehan bahasa anak itu juga dari lingkungan masyarakat. Nah, tetapi seringkali lingkungan masyarakat di sekitar kita itu juga tidak selalu baik gitu bahasa yang digunakan gitu. Entah seperti apa, pokoknya tidak selalu baik gitu kan. Nah, sebagai orang tua gitu, untuk mengurung anak dan mengisolasikan dari lingkungan yang tidak baik itu juga kan tidak bagus juga untuk perkembangan anak. Nah, sebagai orang tua yang baik untuk menyikapi hal tersebut itu kita harus gimana, Prof? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Profi masih ada di ruangan Zoom? Iya, Pak. Pak Badrus. Baik, monggo Profi. Oke, saya menangkap sebagian dari pertanyaan Mbak Dreja, tapi intinya saya bisa memahami, memang begitu. Lingkungan di sekitar anak itu seringkali memberikan pengaruh yang sangat besar ke potensi berbahasa anak ya. Pengaruh itu ya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi seringkali pengaruh negatif itu lebih mudah ditangkap. Itu sunatullahnya memang seperti itu. Tapi pengaruh yang positif itu lebih sulit ya. Itulah sesungguhnya butuh kearifan orang dewasa di sekitar anak ya. Terutama saudara-saudara ini kalau nanti menjadi orang tua, bagaimana menyikapi kalau anak Anda ketika pulang dari bermain bersama teman-temannya tahu-tahu mengucapkan kata-kata yang ya kalau menurut Anda ini mesti nggak pantas diucapkan oleh anak-anak seusia itu. Kalau menurut teori behaviorisme caranya gampang itu. Apa ya? Di reinforcement, dinegasikan ya. Dinegasikan itu tidak harus dimarahi, tidak harus dihukum, tidak harus seperti itu. Dengan cara apa? Tidak usah ditanggapi terkait dengan hal itu ya. Kita sebagai orang dewasa ya pura-pura tidak tahu. Asal tidak diberikan konteks itu nggak akan muncul. Kemampuan berbahasa itu seperti itu rumusnya. Tapi kalau Anda tanggapi atau bahkan Anda lakukan imitasi dari itu, anak merasa wah orang tua saya kok menyetujui ya, orang tua saya kok mengiyakan ya dari apa yang saya sampaikan. Ya. Itu pasti dia akan mengulangi lagi. Tapi kalau Anda pura-pura nggak tahu, dibiarkan saja, ya sudah, itu akan hilang dengan sendirinya. Tidak perlu khawatir. Itu kalau menurut orang-orang bioviris seperti itu saja. Gitu ya. Kalau
pandangan kognitif tidak seperti itu, gitu ya. Ada pandangan kognitif, Anda bisa berperilaku, misalnya saja berikan contoh yang lain yang lebih bagus dari itu, gitu ya. Berikan contoh yang lain yang lebih bagus dari itu menjadi cara agar anak punya penyeimbang antara kosakata yang dikehendaki dan kosakata yang tidak dikehendaki. Ya, misalnya saja anak Anda ketika Anda beri sesuatu, dia kok langsung lari gitu saja ya, tidak mengucapkan terima kasih. Anda bisa menahan sebentar anak itu, Mas, terima kasih dulu gitu ya, terima kasih. Anda wah pinter kamu, Anda dekap gitu ya, itu anak-anak akan bermakna sekali gitu ya, sehingga akan menambah kosakatanya, ada kata terima kasih pada diri dia dengan lengkap dengan konteksnya, bukan hanya tuturannya terima kasih saja, tapi konteksnya. Terima kasih itu pantas diucapkan ketika konteksnya seperti ini. Seperti anak itu belajar bahasa itu lengkap, tidak hanya bentuk kebahasanya saja, tapi juga konteksnya. Yeah. Itu Mbak Deidra. Silakan, kalau mungkin masih ada yang lain yang ingin kita diskusikan, monggo. Baik Prof, terima kasih. Berarti tidak perlu untuk diisolasikan sendiri dari lingkungan masyarakat kan Prof? Ya. Nggak usah, itu tidak virus COVID ya, nggak usah diisolasi. Iya, terima kasih jawabannya. Iya, Mbak Trida. Prof. Ya, Ibu Dian. Ini juga terkait dengan pertanyaan Deidra tadi. Saya juga mengalami ini ketika anak saya masih kecil dulu. Saya waktu belum pindah ke Surabaya, itu kan masih tinggal di rumah orang tua di Bangkalan sana. Nah, kebetulan itu tetangga depan rumah saya itu kalau bisa saya katakan ini bukan ngerasa nih ya Prof. Mohon maaf. Setiap hari itu bertengkar begitu Prof. Jadi setiap hari itu kebun binatang itu muncul semua dan itu tidak dengan pelan-pelan tapi dengan suara yang keras seperti orang carok begitu loh, khas Madura begitu. Jadi saya berpikir aduh ini bahaya untuk perolehan bahasa anak saya begitu. Sampai saya itu pindah rumah dan minggat dari lingkungan ini karena seberapa besar saya mengatakan tidak, setiap pulang ngajar dari Surabaya saya pasti mendapati anak saya itu menirukan kata-kata yang didengarnya hampir setiap hari begitu. Jadi luar biasa memang lingkungan itu berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa. Dan untuk reinforcement itu juga sekuat tenaga itu kalau gempuran pasukan itu pasukan yang negatif itu luar biasa bertubi-tubi gitu ya Prof ya. Itu susah sekali juga Prof. untuk orang tua begitu. Nah, kebetulan juga saya memang mengamati pemerolehan bahasa anak saya mulai dia lahir sampai usia TK begitu. Nah, pada saat genting-gentingnya itu ketika saya belum pindah ke Surabaya itu, yaitu karena hampir setiap hari, hampir setiap saat itu mestilah ada makian, ada umpatan, sumpah serapah gitu loh, yang didengarnya. Tidak dari lingkungan keluarga saya, tapi di depan rumah saya persis begitu. Nah itu luar biasa, Prof. Seperti itu. Dan reinforcement itu juga tidak mampu saya, Prof. Karena saking kuatnya begitu masukan yang diterima itu. Seperti itu, Prof. Yang saya Prof. Ya, betul itu Ibu. Jadi memang kalau orang-orang behavioris itu mengatakan lingkungan itu pengaruhnya lebih besar dibanding bawaan itu ya. 60% bahkan pengaruh lingkungan itu kebutuhan potensi anak-anak termasuk juga potensi berbahasanya. Tetapi
Mungkin ada kendala, Prof. di jaringan. Barangkali biasanya sore itu Ungaran sudah mulai turun hujan. Karena Prof. ini ada tugas tambahan sebagai rektor di Universitas Ngudi-Waluyo, sehingga beliau berkantor di UNW, itu kantornya di Ungaran. Kalau di UNES kantornya di Sekaran, begitu Bu Dianita. Dan biasanya Ungaran itu sudah hujan, Semarang belum. Iya. Ungaran itu dekat Bandungan itu, jadi Iya. puncak ya, di puncak itu biasanya sudah hujan Oh, duluan. dataran tinggi ya, Pak ya? Iya, kalau di Bogor itu kayak di puncak itu, Bu Dian. Ya mungkin kalau Oh iya. ya kalau ke Semarang bisa main Pak Mul ini ke Bandungan itu serasa di puncak ini. Teman-teman mahasiswa dari UNES itu biasanya sudah pada main itu. Makasih. Sambil menunggu Prof. hadir sebentar, beliau. Ya. Prof. monggo Prof. Ternyata terpental lagi nih. Minta maaf. Jadi kembali lagi ke attachment itu memang apa ya? Sesungguhnya modal utama untuk pembentukan untuk benteng ketika lingkungan memberikan stimulasi sedemikian rupa. Penelitian saya tahun 2002 itu memberikan hasil yang dibantah oleh banyak ibu-ibu. Karena penelitian saya itu menyebut bahwa ibu-ibu yang sibuk bekerja di luar itu potensi berbahasa anaknya malah lebih bagus dibandingkan ibu-ibu yang di rumah. Itu penelitian saya verifikasi berulang kali. Mengapa hasilnya kok tetap sama gitu ya? Itu ternyata ada hal yang menarik dari situ, bahwa kualitas pengasuhan itu menjadi lebih penting dibanding kuantitas, gitu ya. Di kualitas pengasuhan lebih penting dibanding kualitas. Ibu-ibu yang ibu-ibu karir yang bekerja sekian banyak waktu 8 jam di luar rumah itu, ketika pulang ke rumah itu mendekap anaknya begitu erat, meskipun hanya beberapa menit, itu lebih bermakna bagi anak. Dan juga ternyata memiliki imbas pengasuhan berbahasa yang lebih besar. Justru karena jarak waktu tidak bertemunya cukup lama, ketika bertemu dengan anak-anak itu seringkali menjadi konteks yang kualitasnya bagus sekali ya. Menanamkan nilai-nilai yang bagus. Mungkin juga Bu Dianita tadi menyebut bagaimana bisa menegasikan ujaran-ujaran yang saya kira kurang pantas diucapkan oleh anak-anak itu melalui proses-proses yang seperti itu. Dan di penelitian saya itu menyebut komunikasi dengan anak usia prasekolah itu akan menjadi potensial kalau betul-betul ketemunya mata anak dan mata orang dewasa di sekitarnya, ya ibunya, ya bapaknya, ya kakaknya, itu yang paling bagus itu mata ketemu mata. Dalam pengertian kalau kita orang dewasa, ya ngomong ke anak yang bagus itu jangan sambil berdiri kita, sementara anak kita tingginya hanya setengah kita, itu kurang bermakna. Itu sangat bermakna kalau ya kita sambil jongkok, nak itu kok nggak pantas ya kamu katakan ya, sebaiknya kamu ngomong gini, itu mungkin akan memiliki potensi yang besar. Itu kualitas pengasuhan berbahasa. Seperti halnya disampaikan oleh Server, bukunya tahun 1987 itu. Mengatakan seperti itu, bagaimana mengasuh berbahasa yang bagus, kualitas bukan kuantitas. Itu kemudian semoga dengan kualitas ya, kita yang mengetahui bagaimana teori pemrograman bahasa itu bisa memaksimalkan potensi anak-anak kita. Dan hampir-hampir kalau anak-anak itu diasuh dengan baik, itu rata-rata 9 bulan sudah bisa manggil mamanya itu ya. 9 bulan ya. Tidak pernah sakit, stimulasinya bagus, itu rata-rata 9 bulan anak sudah bisa memanggil mamanya gitu. Itu tapi kalau dibiarkan bisa sampai panjang. Yang penting jangan sampai anak-anak kita melampaui batas-batas. Usia 1 tahun belum bisa mengucapkan kalimat 1 kata, 2 tahun kalimat 2 kata, belum bisa mengucapkan itu, ya kita sebagai orang dewasa di sekitarnya mesti harus lebih dekat dengan anak. Karena itu memiliki potensi gangguan berbahasa kalau sudah mencapai taraf-taraf itu belum bisa menguasai bahasa. Itu Ibu J. Silakan, saudara mahasiswa, mungkin ada lagi yang
Anda diskusikan. Yang jelas dari mata kuliah teori pemerolehan bahasa ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Paling tidak untuk saudara terkait dengan topik-topik skripsi, hal terkait dengan pemerolehan bahasa ini masih hutan belantara, saya sebut masih banyak topik yang bisa Anda angkat menjadi topik skripsi Anda dan menarik. Mengapa saya katakan menarik topik pemerolehan bahasa ini? Kalau Anda lihat di toko-toko buku, belum banyak sesungguhnya buku-buku terkait dengan bagaimana pengasuhan berbahasa. Sehingga anak-anak memiliki potensi berbahasa yang bagus. Tidak hanya bahasa lisan saja, tapi juga bahasa tulis. Ini menjadi hal yang bagus. Dan hampir semua ibu-ibu muda itu paling suka kalau diajak ngerumpi potensi anaknya ya. Ini sesungguhnya kan peluang bagi kita orang-orang bahasa untuk menyuguhkan informasi-informasi pengasuhan berbahasa seperti apa yang bagus ya. Dan banyak loh ibu-ibu yang resah ketika anaknya dimasukkan ke SD belum mulai bisa membaca, itu resahnya bukan main. Ya sesungguhnya ini juga bagian dari nanti teori pemerolehan bahasa tulis membaca itu seperti apa. Ini menarik untuk kita diskusikan juga. Di buku saya juga ada 1-2 bab khusus yang berisi laporan penelitian terkait dengan pemerolehan kemampuan membaca dan menulis ya. Tadi silakan yang lain. Ada yang angkat tangan, Alisa, Kotrun tadi angkat tangan, silakan. Alisa? Mic-nya Mbak Alisa, mic-nya masih mute. Selamat siang semuanya. Ya, Saya Lisa dari UNES. Izin bertanya Bapak, Ibu terkait teori nativisme tentang setiap anak telah memiliki bahasa yang dibawa sejak lahir. Nah, bahasa yang dimaksud ini apa ya terkait dengan bahasa yang digunakan oleh orang tua atau lingkungannya atau bagaimana nggih, Prof B dan Bapak Ibu yang lain. Juga teman-teman barangkali bisa menjawab. Terima kasih. Baik, Mbak Alisa. Sesungguhnya begini, kaum nativis itu mengujarkannya begini. Setiap anak itu telah memiliki potensi bahasa yang dibawa sejak lahir. Si potensi berbahasa itu bukan dalam pengertian bahasa yang dituturkan, tetapi apa? Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu juga, yang saat ini kemudian menjadi bahan pembahasan di biolinguistik ya. Biolinguistik ini di banyak kampus belum menjadi bahasan ya. Tapi sesungguhnya biolinguistik ini menjadi subdisiplin ilmu linguistik baru yang menarik untuk kita kaji. Ini kaitannya dengan temuan kaum nativis. Jadi potensi berbahasa yang dimiliki anak secara genetik itu sesungguhnya terkait dengan otak anak-anak dan juga piranti pemerolehan bahasanya. Piranti aparatus ucapan. Mulai dari bibir sampai ke pita suara. Semua anak itu memiliki itu, gitu ya. Sehingga dikatakan bahwa kalau anak memiliki alatnya yang sama, sedunia ini sama, itu memungkinkan anak-anak memiliki potensi untuk menguasai semua bahasa di dunia ini, gitu ya. Tinggal lingkungan yang memberikan asupan data linguistiknya. Mau anak Jawa asli, bapak ibunya asli dari Jawa, tapi kemudian setelah lahir langsung dibawa ke masyarakat yang menggunakan bahasa Prancis misalnya saja, dia pasti tidak akan bisa berbahasa Jawa karena stimulasinya banyak dari kosakata bahasa Prancis, dia akan bisa berbahasa Prancis ya. Kalau di buku Chomsky itu dilukiskan, jadi ibarat saklar listrik itu, anak memiliki banyak saklar itu. Tinggal saklar mana yang dihidupkan, maksudnya lingkungan mana yang memberikan stimulasi itulah yang menyebabkan anak-anak bisa
menguasai bahasa yang bersangkutan, ya. Tapi kalau alat aparatus ucapannya mengalami gangguan, itu potensi berbahasa jadi memiliki gangguan, ya. Kalau otaknya memiliki gangguan pada aspek motoriknya atau aspek reseptifnya, maka dia akan memiliki gangguan pada bagian-bagian itu, ya. Karena di otak itu ternyata kalau menurut penelitian Wenrige dan Brucha, ya, nanti pada bagian lain akan kita pelajari itu ya anak-anak akan mengalami gangguan itu. Kalau kena Wenrich-nya, dia akan terganggu pemahamannya. Kalau kena Brucha-nya, dia akan mengalami gangguan bicaranya dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sesungguhnya anak-anak itu ya genetis. Genetisnya itu alatnya itu, ya pirantinya itu sesungguhnya, Mbak Aulia. Itu, Mbak. Terima Mbak kasih, Alisa, ya? Prof. Iya, Alisa. Mbak Alisa. Terima kasih, Prof. Baik, silakan jika ada pertanyaan lain boleh disampaikan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, ada nggak yang masih memiliki keponakan atau bahkan adik ya, yang usianya di bawah 5 tahun? Ada? Ada, Prof. Ada ya, Mbak Umi punya ya. Pernah nggak Mbak Umi mengikuti bagaimana adik Anda atau ponakan Anda itu berbahasa? Pernah nggak Anda mencatatnya itu ya? Pernah, Pak. Gimana? Ada yang unik dari kemampuan berbahasa apa? Adik atau ponakan, Mbak Umi? Ponaan. Ponakan, gimana? 1 Yang tahun, unik ya? Prof. 1 tahun. Seperti apa uniknya ponakan Anda? Baru bisa mengucap nak gitu. Tapi sebenarnya kan enak, Pak, katanya lah. Nah, Adik ya. saya baru bisa nak gitu. Kalau mau makan makanan. Oh, nak gitu ya. 1 tahun ya. Ya. Anda kok Bapak tahu juga kalau bisa. nak yang dimaksud itu enak sesungguhnya oleh ponakan Anda? Minta Iya, lagi karena ya? diajarin kata enak sama ibunya, tapi baru bisa mengucap kata nak. Seperti itu, Prof. Kalau manggil ibunya apa, Mbak? Sudah bisa memanggil Bu. Bu ya? Bu, tidak Ya. ma ya? Bu ya? Boten. Ya. Nggih. Mesti bilabial yang keluar ya. Bilabial, Iya. karena memang anak usia itu seperti minggu yang lalu saya katakan, secara pertumbuhan yang matang organ bibirnya ya, sehingga bunyinya bunyi bilabial cenderung seperti itu. Ya, Mbak Umi, seperti Ya, itu. Prof. Coba Anda Ya. kalau telaten ya, tekun, bisa mencatat itu akan seperti Pak Prof. Sunyono ya, yang menulis buku ECA. Buku ECA itu buku penelitian longitudinal Pak Sunyono. Penelitian selama 5 tahun cucu beliau yang pertama waktu itu. Kebetulan pas proses penelitian itu saya mahasiswa S2 beliau ya. Ketika itu saya diajar Prof. Sunyono juga mengikuti bagaimana penelitian beliau dari tahun ke tahun sampai 5 tahun waktu itu. Saya kuliah S2 sampai kuliah S3 itu. Oke. Menarik itu Mbak sesungguhnya ya. Dan selama ini penelitian tentang pemerolehan bahasa memang yang terlaporkan baru potensi bicaranya, tapi bagaimana potensi membaca, potensi menulis anak-anak itu belum secara sistematis terlaporkan. Itu kalau terlaporkan jadi penelitian tersendiri bagus sekali itu. Bahkan kalau perlu Anda dokumentasi dengan foto-fotonya, itu bagus sekali sesungguhnya. Paling tidak akan bisa menjadi model bagi penguasaan berbahasa yang baik ya. Silakan, mungkin ada hal yang lain yang akan Anda diskusikan, saudara-saudara mahasiswa.
saya Mbak Resa. Saya Resa dari UNESA mau bertanya. Oh iya, Bagaimana Mbak Resa, cara silakan. ya terima kasih. Bagaimana cara untuk memberi stimulus, Prof, ke anak yang memiliki kemampuan linguistik yang lemah? Serta apakah bahasa juga dapat mempengaruhi kepribadian seorang anak, Prof? Semisal ada anak yang multilingual, yang sangat aktif dan percaya diri saat menggunakan bahasa kedua daripada bahasa pertamanya, Pak. Prof, terima kasih. Ya, Mbak Resa pertanyaan bagus sekali. Ini Mbak Resa dari UNESA ya. Jadi begini, memang meskipun kaum nativis itu mengatakan kan bahwa semua anak itu bisa berbahasa, bahkan kecerdasan tidak menentukan. Maksudnya anak yang tidak cerdas pun, anak yang lambat pun itu akan memiliki kemampuan berbahasa. Hanya saja pada sisi yang lain dikatakan bahwa kecerdasan itu hanya mempengaruhi kecepatan saja dia memperoleh. Tetapi pasti akan bisa berbahasa asalkan didukung oleh lingkungannya. Maka seperti tadi di slide saya yang ke-6 tadi dikatakan ya, kalau kita menjumpai anak-anak yang memiliki aspek yang lain di sisi kelemahannya, maka aspek lingkungan harus bekerja lebih ekstra. Berarti apa? Stimulasi kebahasaan yang ada di lingkungan sekitar anak yang memiliki dalam tanda petik kelemahan tadi, itu harus lebih ekstra memberikan stimulasinya. Harus lebih sabar, harus lebih telaten, tidak terlalu cepat, lebih perhatian pada anak yang bersangkutan, gitu ya. Insya Allah mereka juga akan memiliki potensi yang seperti itu. Itulah juga yang kemudian melahirkan gagasan ada sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu saat ini begini, justru anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak diisolasi, disekolahkan sekolah sendiri, tidak. Tapi anak yang berkebutuhan khusus itu jadikan satu saja dengan anak-anak normal. Karena hakikatnya kedepannya mereka setelah jadi anggota masyarakat itu juga akan bergaul dengan masyarakat yang normal, gitu ya. Satu sisi seperti itu, sisi yang lain justru kalau dia dihadirkan dalam konteks yang lengkap, yang normal, itu malah akan mempercepat pengembangan potensinya karena stimulasinya jadi banyak. Itu yang saya kira kiat yang bisa kita lakukan kalau kita bertemu dengan anak-anak yang dalam tanda petik berkebutuhan khusus karena satu dan yang lain. Pada sisi-sisi yang lain, ada anak-anak yang berada pada standar di bawah standar, ada pula anak-anak yang berada di atas standar, anak yang memiliki potensi bahasa sejak dini yang bagus. Itulah yang menguatkan teori nativis. Ada anak-anak yang ternyata polyglot, dia bisa menguasai banyak bahasa dalam waktu yang singkat, gitu ya. Itu yang seperti apa? Memang sampai saat ini belum pernah ada penelitian secara neurologi atau neurolinguistik terkait anak-anak polyglot itu, apakah struktur otaknya berbeda dengan anak-anak kebanyakan. Apakah saraf-saraf di belahan otak sebelah kiri atau otak belahan tengahnya atau otak bagian kanannya yang kuat pada sisi itu. Tapi saya yakin pasti memiliki struktur yang lebih dibandingkan anak yang normal yang lain terkait dengan LED-nya ya, potensinya. Karena kalau sudah seperti itu berarti potensi otaknya gitu ya. Itu yang lebih bagus. Ya. Dan begini, memiliki potensi sebagus apapun anak-anak itu, anak-anak yang punya potensi polyglot seperti itu tidak akan bermakna sekali tanpa kehadiran stimulasi yang bagus di sekitar anak. Ya. Taruh kata anak dari Maluku waktu itu ya, yang kemudian bekerja di BIN, sekolah di STIN ya waktu itu, Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen, yang kemudian akhirnya meninggal menguasai 7 bahasa atau berapa, itu dia menguasai bahasa yang baru sama sekali itu dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan anak yang lain, potensinya sedemikian bagus, dia bisa seperti itu karena disuguhi stimulasi gitu ya, disuguhi lingkungan yang bagus yang memungkinkan itu juga. Tanpa itu sekali lagi bahasa tidak
akan muncul tiba-tiba. Bahasa itu akan muncul kalau ada stimulasi. Tetap saja pengaruh lingkungan itu besar. Tetapi juga potensi diri itu memungkinkan anak untuk memiliki kecepatan yang lebih berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Seperti itu. Ya, Mbak Reza. Terima kasih, Prof. Iya, Mbak Reza. Baik, jika ada pertanyaan lain boleh disampaikan. Masih ada waktu 15 menit ya di perkuliahan pada hari ini. Iya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Mas Ardi. Ya, baik, terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya terkait ada kasus pada saat seorang anak berusia 3 tahun kan biasanya ibunya sudah ingin sekali menyekolahkan anaknya ke PAUD, Pak. Nah, itu bagaimana Pak jika ada kasus anak itu ibunya sudah menggebu-gebu untuk mengajarkan anak sehingga anak bisa memperoleh bahasa dari seorang ibu. Tapi pada kenyataannya orang anak itu tidak mau berbicara, Pak. Meskipun pada hakikatnya dia itu bisa berbicara, namun dia itu lebih ke menulis, Pak. Jadi dia itu perkembangannya lebih ke tulisan. Jadi dia lebih cepat menangkap menulis daripada berbicara. Itu bagaimana, Bapak? Terima kasih. Ya, ini terkait dengan fenomena menyekolahkan anak-anak ya. Yang seperti apa? Di satu sisi secara teoritis memang dikatakan bahwa stimulasi dini pada anak-anak, terutama pada masa-masa usia keemasan itu sangat bagus bagi anak ya. Bagi usia keemasan itu ya usia prasekolah itu sesungguhnya itu yang sangat bagus. Tapi yang perlu diingat bahwa otak anak itu memiliki fase-fase kematangan, ya. Fase-fase kematangan tertentu. Kalau fase-fase kematangannya itu tidak diperhatikan dengan baik pada saat proses-proses pengasuhan, itu mungkin malah akan menimbulkan kerugian bagi si anak itu. Banyak fakta yang menunjukkan mungkin saudara-saudara menjumpai fenomena teman-teman Anda yang ketika SD dulu itu juara kelas, hebatnya bukan main. Tapi seiring dengan perjalanan setelah SMA, bahkan setelah kuliah seperti ini, potensinya itu turun, semakin turun, semakin turun. Mungkin Anda menjumpai fenomena seperti itu. Ketika saya membuat tesis saya penelitian saya di TK, waktu itu hampir 6 bulan saya berada di TK itu untuk pengambilan data. Saya memerankan diri sebagai guru TK ya, karena mengambil data untuk anak-anak TK itu tidak mudah. Kalau tidak kenal mereka nggak mau ngomong. Sementara saya harus mengorek potensi bahasanya. Ketika saya penelitian itu, saya banyak berdialog dengan para orang tua mereka, orang tua anak-anak itu ya. Ada di antara mereka yang menceritakan gitu, Pak, anak saya itu ketika TK sampai SD kelas 3 itu juara kelas terus, Pak. Tapi setelah kelas 5 sampai sekarang dia SMP kelas 2, Pak. Nilainya turun terus, kenapa ya, Pak, gitu ya. Ya usut saya tanya-tanya itu ternyata memang begini. Banyak fenomena loh yang saya sebut layu sebelum berkembang. Yang sesungguhnya anak-anak itu, anak-anak TK itu Anda suruh menghafal apapun itu bisa. Cepat sekali itu. Tetapi ketika informasi-informasi yang dia peroleh dihafalkan, terekam di otaknya tidak dimanfaatkan, itu justru akan merusak struktur kognisi anak-anak itu, gitu ya. Pun kembali lagi ke dunia persekolahan, bahwa potensi berbahasa itu akan muncul sangat bagus, bahkan sampai usia 3 tahun itu anak mungkin sudah bisa membaca. Ya. Di banyak catatan ada anak usia 3 tahun sudah bisa membaca. Tapi proses untuk bisa membuat anak membaca di usia yang sangat dini itu, asal tidak melalui proses pembelajaran,
tapi melalui proses pemerolehan itu bagus. Proses pemerolehan itu proses yang natural. Ya, anak-anak mengetahui secara natural bahwa di balik kertas-kertas yang bisa dibalik-balik itu ada sesuatu yang dia nikmati, gitu ya. Bahwa proses membaca itu berawal dari sesuatu yang konkret menuju ke yang abstrak, yang simbol. Tidak anak-anak dipaksa untuk melafalkan ini Ibu Budi, gitu ya. Coba sudah lihat itu bagaimana anak-anak dipaksa untuk membaca di SD kelas awal, itu kasihan sekali, gitu ya. Tapi melalui proses pengasuhan membaca yang bagus, bahkan ini bisa menjadi bagian dari penelitian saudara ya. Kalau saudara berkunjung ke Gramedia, itu sekarang ini punya banyak paket untuk menstimulasi membaca sejak dini. Itu harganya sampai mahal itu ya. Anda bisa buat penelitian seperti itu. Bagaimana paket permainan bahasa yang bisa menstimulasi kemampuan berbahasa sejak dini. Mulai dari pengenalan warna dan lain sebagainya. Kalau bisa seperti itu, ini menjadi R&D yang bagus untuk anak-anak, untuk saudara-saudara mahasiswa S1. Lagi Mas Ardi, jadi memang begini, ada, kalau kita berbicara ke depan terkait dengan gangguan berbahasa, karena di pemerolehan tidak bisa lepas dari konsep gangguan berbahasa, satu materi yang mesti ada terkait dengan hal itu. Ada anak yang memiliki potensi bicaranya lebih bagus dibandingkan potensi menulis. Atau sebaliknya, ada anak-anak yang memiliki hambatan menulis dibandingkan hambatan bicaranya. Sehingga dikenal ada disleksia, disgrafia, ya, disartikulasia, ada yang seperti itu. Di satu sisi potensinya menonjol, di satu sisi potensinya kurang. Memang ada seperti itu. Nah, sekarang ini tinggal bagaimana orang tua, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa sekitar anak-anak, untuk bisa mengenali sejak dini potensi mereka. Penting. Mengenali sejak dini potensi itu penting, sehingga kita bisa bersikap bagaimana menstimulasi sejak dini juga potensi-potensi yang bagus pada anak-anak kita. Itu menjadi penting. Kalau anak memiliki potensi menulis, mengapa tidak? Tapi yang terjadi, coba Anda mungkin kalau berkenan melakukan penelitian di anak-anak SD, banyak loh anak-anak SD itu yang sekarang ini anak SD kekinian itu memiliki buku catatan harian sendiri, anak-anak suka menulis seperti itu, tapi di tangan guru bahasanya seringkali guru bahasa tidak memahami betul bagaimana anak-anak mengungkapkan kemampuan berbahasanya. Gurunya malah mengoreksi subjek, predikat, objek. Ya. Anak saya sampai kelas 4 itu memiliki buku catatan harian, sampai sekarang disimpan. Tapi setelah kelas 5 berhenti sampai sekarang nggak mau menulis catatan harian. Gara-gara gurunya mengatakan, ini kalimatmu kok nggak jelas subjeknya, pulang-pulang itu tanya ke saya, ya subjek itu apa ya? Loh, kamu kok tanya seperti itu, dari mana kamu tahu subjek kelas 4 SD itu ya? Guruku itu katanya tulisanku nggak ada subjeknya, saya itu nggak menulis sampai sekarang dia. Ya, seringkali potensi anak yang hebat itu dimatikan oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya diketahui itu ya. Itu yang kasihan sekali anak-anak kalau ketemu di konteks yang seperti itu. Ya, tugas kita sebagai orang dewasa mestinya harus mengetahui itu. Dan untungnya kita orang bahasa yang mempelajari seluk-beluk tentang pemerolehan, tentang pengembangan potensi bahasa anak bisa mengetahui sejak awal, sehingga harapan kami ya Anda nanti mestinya menjadi orang tua yang lebih bagus dalam hal mengasuh anak-anak. Karena apa? Terutama pengasuhan berbahasa. Karena kemampuan berbahasa itu untuk masa sekarang ini menjadi kemampuan yang sangat penting sekali untuk pengembangan potensi akademik anak-anak ke depan. Gitu ya. Kalau bagus sejak awal, ya mesti anak-anak kita akan bagus. Ya begitu Mas Ardi. Terima kasih. Baik Prof. Karena waktu masih berapa tinggal 10 menit, mungkin ada tambahan materi dari Bu Dianita atau dari Pak Mul? Nah, J. Iya Bapak Prof, terima kasih atas penjelasannya.
Baik, kalau ada tambahan materi dari Budian atau Pak Mul, kami silahkan. Sampun Pak Bradros, cukup. Saya pikir sudah sangat banyak. Baik, saya kembalikan ke Prof. B untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini. Monggo, Prof. B. Terima kasih Bu Dianita, Pak Mul, Pak Badrus. Saya kira di lain waktu saya ingin belajar juga dari Bu Dianita, dari Pak Mul, dari Pak Badrus terkait dengan pemerolehan bahasa. Yang jelas ini menjadi mata kuliah yang sangat bagus untuk peran serta ke depan generasi alumni sastra Indonesia ya. Bisa mengambil hikmah bukan hanya nilai mata kuliahnya, saya kira, tapi bagaimana mengimplementasikan hal yang kita pelajari di perkuliahan seperti ini yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat gitu ya. Yang implementatif, itulah yang membuat kita terpacu untuk berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif itu ya yang bisa mengimplementasikan. Semoga saudara mahasiswa bisa mengimplementasikan apa yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Pertemuan-pertemuan berikutnya nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Dianita atau Pak Mul atau Pak Badrus. Dan saya yakin kita semuanya nanti akan bisa mendapatkan banyak hikmah dari perkuliahan ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Yang banyak bicara biasanya banyak salahnya itu ya. Saya minta maaf. Yang banyak pengetahuannya yang pasti. Banyak salahnya Pak Mul. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara mahasiswa. Marilah kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah